Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studio. Saya Nesa lagi bersama Ho. Ya. Ini Radija rambutnya ini nih gitu ya. Oke. Apa kabar? Semoga hari ini kita semua bahagia, semoga sehat. Oke. Oke. This is my turn ya. Oke, sekarang Mami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia ya. Ya, kalau berkaitan dengan kata-kata sehat, mungkin hari ini adalah temanya adalah saya kurang sehat. Hanya saja kurang sehat dalam arti karena sebenarnya sih saya sudah merasakan ini udah 2 bulan. 2 bulan itu adalah lutut kaki saya. Lutut kaki saya sebelah kanan. Makan sayur nggak jatuh. Iya. Lagi main nggak jatuh. Oke. Nah, lutut kanan ke kaki kanan saya itu mengalami dengkul atau istilah lutut ya. Lutut saya itu sedikit agak bengkak, terus agak nyut-nyut sakit gitu. Saya pikir itu mungkin asam urat atau apapun. Itu saya diamkan selama 2 bulan. Enak ya tahu. Dan tidak ada yang tahu dan saya pun tidak memberitahu. Kaki mami nggak jatuh. Iya. Kan makan sayur biar sehat. Iya, mami nggak jatuh gitu. Nah, ini selama 2 bulan itu suami saya tidak tahu dan kondisi saya, lutut saya sakit dan saya tidak memberitahukan kepada suami saya. Dan pada akhirnya karena saya sudah tidak tertahan lagi lutut ini sakit karena beberapa kali saya coba untuk tahan, saya coba pijat sendiri. Gitu, saya pijat sendiri setiap saya mau tidur, ada waktu senggang saya pijat ini lutut gitu, agak enakan kayak gitu ya. Kemudian tapi kalau setiap saya kalau mau berdiri gitu, dari duduk ke berdiri ini karena kan posisinya ditekuk ya, dari berdiri dari lutut dari duduk ke berdiri itu pasti posisinya agak sakit. Begitupun kalau kita dari berdiri mau duduk. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan lebih baik saya berdiri sekalian berdiri gitu ya, atau duduk sekalian gitu ya. Nah, hanya saja kalau pada posisi ketika kita duduk lama itu tidak masalah ya gitu. Hanya saja kalau yang menjadi masalah kalau kita sudah berdiri lama memang tidak terasa sakit. Hanya saja dengkulnya menjadi seperti kayak bengkak. Mungkin faktor tulang ini menahan tubuh saya yang kalau bisa dibilang kelebihan berat badan, menopang tubuh saya yang sangat berat, sehingga tulang ini mungkin yang tadinya mungkin tulang ini sudah mungkin agak sedikit bermasalah, sehingga menjadikan dia bengkak karena menahan posisi saya berdiri gitu ya, badan saya berdiri, sehingga tulang ini menahan beban yang ada di tubuh saya ya gitu. Akhirnya saya coba sudah kompres dengan saya baca waktu itu artikel apa ya namanya itu osteoporosis seperti itu. Dan saya baca kalau misalkan terjadi lutut kanan terjadi pembengkakan itu bisa dikompres dengan air dingin, maksudnya air es atau es batu, dan itu sudah saya coba lakukan. Ya alhamdulillah sedikit meringankan gitu ya, sedikit enak, sedikit ringan. Hanya saja untuk keesokan harinya akan terus muncul ya gitu ya. Akhirnya saya memutuskan ya udah deh gitu ya, saya infokan kepada suami saya, ini sepertinya saya harus dibawa untuk ke dokter. Saya ingin tahu sakitnya sakit apa di lutut saya. Memang sekitar 14 tahun yang lalu ya, 10 atau 12 tahun yang lalu pernah sih kaki kanan saya ini mengalami jatuh waktu mau ke kamar mandi, jadi sempat menahan posisi tubuh saya mungkin menekuk, dan akhirnya telapak kaki saya itu sempat sedikit luka, berdarah, robek ya. Kemudian itu, dan hanya saja saya tidak saya bawa ke dokter untuk dironsen tulangnya ataupun dibawa pijat. Saya obati kaki saya yang sedikit yang ada luka di telapak kaki yang sampai keluar darah ya. Ya mungkin faktor itu apa saya juga kurang tahu gitu ya. Dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk saya perlu tahu apa yang ada, apakah faktor mungkin ada faktor 10 tahun yang lalu itu tulang ini mungkin ada bermasalah, atau ada penyakit yang lain mungkin asam urat atau apa. Jadi ya karena daripada saya
berpikir apa sih gitu ya, apa nih yang ada di tulang saya ini apa gitu. Jadinya saya memutuskan untuk memberitahukan suami saya bahwa saya butuh lebih baik kita bawa ke dokter, dan suami saya juga ya memang harus dibawa ke dokter untuk mengetahui hasil dokter, karena mungkin hasil ronsen ya. Dan ternyata pada saat tanggal berapa nih ya saya pergi itu, ini tanggal 31 Maret 2022 ya, gitu ya. Ini hasil radiologi gitu ya, hasil radiologi ini terbalik ya mungkin bacaannya ya, mana ya biar nggak terbalik ya, kita begini ya, yang penting ini radiologi ya, ini tanggal 31 Maret, mungkin bisa dilihat misi Ini Odija. nanti rusak yang ini Ya, misi Odija ya, nah ini mungkin ada bisa kelihatan ya di sini tanggal 31 Maret 2022 itu kami pergi ke bedah tulang. Ini nggak rusak nih. Ke bedah tulang Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, RSPB Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Gitu. Kenapa kami perginya ke sana? Ya karena memang dapat fasilitasnya ya di sana yang ditanggung ya dari perusahaan tempat suami saya bekerja. Setelah hasilnya difoto, saya di ronsen seperti ini ya. Apa sih saya kalau mungkin teman-teman para moms mungkin nggak begitu paham ya. Ini gimana ya? Jadi ini kalau menekuk mungkin dia nggak ada bantalan. Kalau bahasanya dokter itu, kalau di hasil radiologi mengatakan, dokternya bilang ini adalah pengapuran. Jadi tidak ada bantalan cairan mungkin di bantalan sini yang mengakibatkan ketika kita duduk ataupun mau bergerak dari duduk karena bentuknya menekuk ke atas, otomatis dia menahan ya, seperti menahan, tidak ada cairan di sininya yang mengakibatkan tulang itu agak sakit ketika kita melakukan pergerakan. Saran dari dokter itu adalah disuntik ya, gitu ya sarannya. Disuntiknya itu bukan di ininya ya, bukan di tulangnya sih gitu, cuma di antara tulang ini seperti ini ya, kayak disuntik situ, dimasukkan cairan dalam bentuk cairan, disuntikan, tapi bukan di tulang, tapi di sela-selanya ini ya, di sela-selanya. Kurang lebih seperti itu bahasanya gitu ya. Hanya saja saya memutuskan untuk tidak menyuntik lutut saya karena saya masih berpikir nggak dulu lah, saya masih agak takut dengan suntik kalau di lutut gitu ya. Jadi saya mau menunda dulu. Jadi dokter memberikan itu ada obat nyeri dan obat sendi, kemudian suplemen yang diminum ya. Hanya saja mungkin pada saat saya diberitahukan pengapuran ya, saya masih sudah terjawab, ternyata apa yang menyebabkan tulang saya sakit selama ini gitu ya, selama 2 bulan ini, ternyata ya itu tadi pengapuran. Jadi jadi saya harus bertindak otomatis saya tahu apa yang harus saya lakukan begitu ya. Dan kemudian kedua, dokter menyarankan untuk menurunkan berat badan saya gitu, karena anggap saja misalkan seperti ini, jika dilakukan penyuntikan, saya bertanya sama dokter apakah penyuntikan ini bisa mengakibatkan kita harus menjadikan kecanduan, harus dikit-dikit nanti kalau sakit menjadikan kita harus suntik. Ternyata sama dokter bilang tidak menjadikan kecanduan, semua itu kembali ke diri kita gitu ya, semua kembali ke kitanya. Tulang ini ibaratnya tulang ini sudah bermasalah. Ketika tulang sudah bermasalah, jangan semakin diberi beban, otomatis tulangnya tidak akan kuat. Nah, yang pertama harus dilakukan itu oleh pihak dokter mengatakan mau tidak mau harus mengurangkan beban yang menjadi berat buat tulang, itu adalah berat badan kita. Karena tulang kita udah bermasalah gitu ya. Gitu. Jadi ibaratnya, terkecuali kalau mungkin tulang kita tidak bermasalah, tulang kita kuat gitu ya, oke, tidak masalah, mungkin berat badan, cuma memang sih walaupun tidak bermasalah, hanya saja berat badan memang harus kita kontrol ya gitu ya. Dan akhirnya dari situ, karena dokter mengatakan kalau disuntik itu akan bisa muncul kembali, untuk disuntik itu sekitar 3 bulan atau 3 bulan sampai 6 bulan, hanya bertahan 3 bulan sampai 6 bulan penyuntikan yang pertama, jika berat badannya terus bertambah. Nah, hanya saja jika kembali normal, tidak
tidak melebihi berat badan, tidak terjadi ibaratnya obesitas ya. Kalau dibilang kalau terjadi penurunan berat badan itu jangka waktunya mungkin bisa setahun, minimal setahun 2 tahun. Itu yang informasi saya dapatkan dari dokter. Jadi bukan berarti kalau berat badan sudah turun otomatis 3 bulan 6 bulan suntik lagi, enggak gitu ya. Semua kembali ke tubuh kita gitu. Jadi sayangilah tulang-tulangnya para moms yang ada di tubuh agar tulang yang ada dalam tubuh kita ini bisa kokoh dan kuat dengan cara kita jaga asupan makanan kita agar tidak berlebih yang mengakibatkan berat badan kita menjadi overload atau obesitas ya. Nah, dari dokter itu dirujuklah saya ke poligizi. Saat di poligizi itu ada ketika bertemu itu dalam kondisi itu saya belum cek darah ya. Jadi hanya konsultasi biasa karena kan saya tidak tahu bahwa akan dirujuk ke dokter ahli gizi oleh pihak dokter tulang. Nah, di sana ketemu dokter ahli gizi, saya dicek dengan menggunakan alat yang nanti saya kasih lihat ya alatnya seperti apa ya. Itu saya ada videokan. Alatnya itu bisa mengecek kondisi tubuh kita gitu. Kondisi dalam arti maksudnya kadar protein dalam tubuh kita berapa, kemudian kadar lemak kita dalam tubuh kita ini ada berapa persen, itu benar-benar bisa dicek gitu ya. Hanya dengan kita seperti kalau dibilang bukan seperti timbangan sih, kita pegang alat itu dan benar-benar bisa kedetek gitu ya, bisa kedeteksi kadar protein kita berapa, kadar air kita berapa, kadar apa lagi itu ya. Ya kadar lemak yang paling penting ya. Ya kadar lemak yang paling penting ya. Gitu ya, kadar lemak kita ada berapa persen gitu ya. Jadi maaf kadar lemak kita. Nah, ternyata kadar lemak saya yang ada dalam tubuh saya itu kadar protein lemaknya itu 50%. Dan yang seharusnya dalam tubuh saya itu kadar lemak itu harusnya sebentar kita lihat dulu ya waktu itu mana ya ininya ya. Oke. Ini yang hasil dari dokter ini apa namanya dokter ini ya dokter gizi saya yang seharusnya gitu ya. Ini mana ya, ini kadar apa ya body fat mass ini ya, body fat mass aduh ini ya, ini body fat massnya ini adalah apa ya 51% ya body fat mass. Jadi istilahnya lemaknya yang seharusnya normalnya itu dalam tubuh saya itu 11,4 sampai 18,3. Itu lebihnya sekitar 3 kali lipat ya, 3 kali lipat. Nah, kalau air dalam tubuh saya itu normal istilahnya bagus gitu ya, water saya protein bagus gitu ya, karena kan ada range-nya ya 7,8 sampai 9. Kemudian mineral dalam tubuh saya bagus. Jadi yang bermasalah itu adalah body fat mass saya, lemak saya 3 kali lipat yang ada dalam tubuh saya, dan itu yang perlu harus dikeluarkan karena dengan berat badan saya 100 kilo 103,3 sekian itu menjadi masalah ya gitu, karena 3 kali lipat dalam tubuh saya lemak saya gitu. Dan ini yang alat ini sih benar-benar bisa mendetek ya gitu. Jadi kalau misalkan para moms ingin tahu nih kadar protein kita, kadar air, kadar mineral, kadar protein, kadar air dalam tubuh kita, mungkin bisa konsultasi ya ke dokter ahli gizi. Kebetulan alat ini hanya ada di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan gitu ya. Nah, alat ini sih mungkin di daerah lain ada, tapi saya nggak tahu di rumah sakit mana ya. Kalau setahu saya sih dari dokternya mengatakan ya alat ini ada di resepnya, ada di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan gitu. Jadi ketika ini saya diberikan seperti ini, otomatis ada yang namanya cara sebentar, ini ada satu lagi. Nah, ini jadwal makan. Jadi saya disarankan untuk diet, tapi dietnya diet yang fun, diet yang senang gitu ya, diet yang happy gitu, dalam arti jangan sampai terbeban, jangan sampai kita menjadi stres gitu ya. Karena dokternya itu kepingin kita ini dietnya bukan hanya berlaku 3 bulan 4 bulan, sampai jangka panjang. Jadi jangan hanya nanti turun selama 3 bulan habis itu nanti naik lagi gitu ya. Itu yang membuat nanti bisa bisa naik lagi, mungkin lebih berat lagi gitu ya. Jadi diharapkan dengan adanya diet seperti ini membuat kita itu berpikir bahwa ya memang harus hidup sehat gitu ya. Nah, ini kita ada jadwal makan yang dikasih sama dokter.
tiap individu. Jadi ini patokan yang saya informasikan ini misalkan nih, ini hanya khusus untuk diri saya gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk para moms itu lebih baik konsultasikan ke dokter ahli gizi karena beda-beda ya tubuh kita. Karena nanti dari hasil yang seperti ini yang saya bilang tadi, yang kadar protein kita berapa, kadar lemak kita berapa, dengan menggunakan alat itu bisa tahu, dan dokter itu jadinya bisa mengatur pola makan kita seperti apa gitu. Jadi tiap individu berbeda-beda tergantung nanti hasil dari pemeriksaannya ya gitu. Kalau untuk saya gitu ya, itu sarapan pagi dari jam 7 sampai jam 8 itu, kalau nasi itu 6 sendok makan ya gitu ya pagi gitu. Kemudian ayam tanpa kulit atau ikan itu sekitar 80 gram. Kemudian kalau untuk menumisnya itu gunakan karena ini tujuannya untuk mengurangi lemak. Iya. Karena ini tujuannya untuk mengurangi lemak gitu, menghilangkan lemaknya dulu gitu. Otomatis di sini mau menggunakan, memang VCO zaitun adalah minyak yang bagus ya gitu. Hanya saja di sini adalah problemnya saya harus menghilangkan lemak dulu gitu, mengurangi lemak karena lemak saya berlebih. Seharusnya 11, yang normalnya itu adalah 11,4 sampai 18,3 gitu. Jadi kita harus menguranginya itu sampai 2 kali lipat lah ya, 3 kali lipat lah gitu ya, agar bisa normal ke sini. Jadi untuk sementara waktu mau menggunakan minyak apapun, minyak kelapa sawit atau minyak VCO atau minyak zaitun, walaupun itu bagus banget gitu ya, tapi tidak berpengaruh untuk sekarang dalam kondisi berat badan saya seperti ini, karena tujuannya mau menghilangkan dulu si lemaknya ini. Yaitu makanya kalau untuk menumis itu mau baik menggunakan VCO zaitun, minyak kelapa sawit itu cukup 2 sendok makan aja ya. Kemudian selingan di jam 10 apel 1 buah. Jadi aturan-aturan ini itu akan berbeda tiap individu tergantung kondisi lemak yang ada di dalam tubuh kita setelah pemeriksaan di dokter gizi itu ya gitu. Jadi memang harus kita konsultasi ke dokter gizi, dan sampai sekarang pun itu saya konsultasi dengan dokter gizi gitu. Jadi dokter gizi tetap memantau saya, dan saya mengikuti program yang dari pihak ke rumah sakit ya, disarankan untuk ke olahraga, ke gym, dan itu nanti ada PT-nya sendiri. Maksudnya PT-nya itu personal trainernya itu yang mendampingi saya nanti untuk melatih saya, dan kemudian berenang gitu. Jadi dari pihak rumah sakit menyarankan, dan itu kerjasama ya gitu. Jadi kerjasama dengan beberapa mungkin tempat fitness ya, kemudian tempat gym, tempat olahraga, dan tempat area untuk area berenang gitu ya. Kembali ke pihak rumah sakitnya ya gitu ya. Kemudian kalau untuk masalah makannya nanti seperti apa, ini kan karena ini saya kemarin itu tanggal 31 Maret ke sana ya. Kemudian tanggal 1 Maret saya disuruh kembali lagi oleh dokter gizi untuk dilakukan pemeriksaan darah, karena sudah 3 tahun ya, hampir 3 tahun itu saya tidak melakukan medical check up gitu. Jadi saya tidak tahu kondisi kadar kolesterol saya gitu kan, kemudian gula saya, kadar gula saya, karena itu harus puasa dulu ya. Waktu saya pergi tanggal 31 Maret 2020 itu kan saya tidak tahu akan bakal mau dicek darah, karena tujuan saya periksa ke tulang, ke bagian tulang, dokter tulang. Nah, kira tanggal 1 Maret setelah saya bertemu dengan dokter tulang, diarahkan ke dokter gizi, dan dokter gizi menyuruh saya balik lagi besok untuk cek darah, dan hasilnya ternyata gula darah saya di saat puasa itu tinggi gitu ya. Dan kemudian itulah dilakukan untuk saya menjalankan proses untuk diet. Sebelumnya saya sudah disuruh diet yang pada tanggal 31 gitu. Jadi semakin tahu. Nah, ini karena ini sekarang tanggal 3, ini kan pola makannya di saat saya belum diet ya, di saat belum puasa ya. Jadi ini kan dalam kondisi kita puasa, jadi saya tidak tahu besok ini tanggal besok Senin itu baru konsultasi lagi apakah ini nanti apa ada perubahan selama puasa, pola makannya seperti apa, berapa sendok, berapa gram, itu saya belum tahu, nanti diinfokan oleh dokternya, karena besok Senin itu kami akan akan konsultasi gitu ya. Nanti cara melihat pembuatannya seperti apa sarapan saya, kita lihat ya. Yuk, assalamualaikum.